Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai bertemu kembali di materi kita sosiologi, materi kelas 11. Banyak siswa dan siswi yang beratensi. Setelah ujian sekolah ini, siswa dan siswi bertanya-tanya, kapan Pak kita jam tambahan? Ternyata jam tambahan tidak berlaku karena ada suatu hal, yaitu mengenai merebaknya wabah virus corona. Dan jangan lupa anak-anak sekalian, setelah beraktivitas, protokol kesehatannya biasanya mencuci tangan, lalu apabila siswa dan siswi keluar menggunakan masker dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan wabah ini segera pulih kembali dan tidak terkena dampak bagi diri kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan seluruh Indonesia ini aman. Baik, anak-anak sekalian, video kali ini kita akan membahas materinya, yaitu mengenai partikulisme dan eksklusivisme kelompok sosial. Karena di kelas 12 tahun ini tidak mengenyam materi kelas 11 K13 karena tahun yang lalu masih KTSP, tentunya menjadi hal asing apa yang maksud dengan partikulisme dan eksklusivisme kelompok sosial. Baik, kita langsung saja mengenai pengertian dari partikulisme dan eksklusivisme. Partikulisme merujuk pada partikularis sebagai suatu bagian yang spesifik atau spesifik. Partikulisme diartikan sebagai satu sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Yang kedua adalah aliran politik, ekonomi, dan kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus atau sukuisme. Nah, sedangkan eksklusivisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sebagai contoh, di kota besar terdapat gejala eksklusivisme terutama pada orang kaya. Orang kaya memiliki kecenderungan memisahkan diri dari pergaulan dengan masyarakat umum. Lanjut, yaitu mengenai ciri-ciri partikulisme dan eksklusivisme pada kelompok sosial. Ada beberapa ciri kelompok masyarakat partikulisme dan eksklusivisme, yaitu sebagai berikut. A. Ciri-ciri partikulisme kelompok sosial. 1. Tidak mau melakukan perkawinan campuran dengan suku bangsa lain. B. 2. Merasa adat istiadat mereka lebih tinggi daripada suku bangsa lain. 3. Mereka ingin selalu dianggap yang paling baik, paling unggul maupun paling benar. Yang 4. Selalu mengutamakan kepentingan kelompok. Dan yang B. Ciri-ciri eksklusivisme kelompok sosial. 1. Menutup diri dari pengaruh luar. 2. Memisahkan diri dari masyarakat umum. 3. Menganggap mazhab kelompoknya sendiri yang paling benar. Dan keempat, memelihara kemurnian adat istiadat, tradisi, dan budaya. Nah, partikulisme dan eksklusivisme bisa merupakan sebab akibat. Maksudnya, eksklusivisme terjadi sebagai akibat dari adanya partikulisme. Hal ini dikarenakan adanya anggapan kelompoknya yang paling unggul, yang paling baik, dan paling benar. Maka mereka kemudian bersifat eksklusif, tidak mau melakukan pernikahan campuran dengan orang di luar kelompoknya. Jadi, eksklusivisme terjadi karena adanya partikulisme. Nah, siswa dan siswi sekalian sudah mengetahui sekelumit mengenai apa itu partikulisme dan eksklusivisme. Mudah-mudahan apa yang Bapak jabarkan tadi kalian mengerti, mulai dari pengertian sampai dengan ciri-ciri dari partikulisme dan eksklusivisme. Sebagai catatan,
Perlu pula dikemukakan di sini bahwa kelompok militan, kelompok teroris, maupun kelompok pemberontak, maupun kelompok bersenjata lainnya juga memiliki kecenderungan ke partikularisme dan eksklusisme dengan memisahkan diri dari masyarakat umum. Namun, hal itu tidak sepenuhnya benar-benar terjadi karena mobilitas mereka juga tinggi. Demikian materi kali ini mengenai partikularisme dan eksklusisme kelompok sosial. Untuk lebih jelasnya, siswa dan siswi kelas 12 silakan bisa membaca referensi buku sosiologi karangan dari Yat Mulyadi dan kawan-kawan, tentunya penerbit dari Yudhistira. Silakan kalian bisa meminjam di perpustakaan terdekat atau di perpustakaan SMA kita, yaitu SMA Negeri 1 Pesisir Selatan. Mudah-mudahan ujian pun kali ini nilai sosiologi kalian bisa baik dan bagus dan menjadi kebanggaan buat keluarga kalian. Demikian Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.